Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang agen rahasia bernama Haesung. Ketika itu dia sedang melakukan misinya. Misi Haesung kali ini adalah untuk menyelamatkan barang antik yang merupakan harta nasional serta menangkap pelaku yang telah mencurinya. 암시장 루트 겨우 추적해서 찾은 국복국 국가유산이야. 망가뜨려선 절대 안 돼. 검거도 검거지만 안전하게 유산 확보해야 한다는 점 잊지 않길 바란다. Dia pun mendatangi transaksi di mana harta nasional tersebut akan dijual oleh pelaku pencurinya. Di situ tentu saja banyak anak buah pencuri itu dan Haesung tanpa basa-basi langsung membrutal menghajar mereka semua karena memang Haesung terkenal sebagai salah satu agen yang ahli dalam bela diri. Haesung bersama dengan rekannya Yung Hoon tentu saja bisa menghabisi semua pencuri di sana. Tetapi salah satu pencuri berhasil kabur dan langsung mengambil harta nasionalnya. Tentu saja Haesung langsung mengajarnya. Selain terkenal karena keahlian bela dirinya dan keberaniannya, Haesung ini orangnya juga nekat dan ceroboh. Ketika itu dia sengaja menembakkan pistol ke arah atas agar pencurinya tidak kabur, padahal itu tidak boleh dilakukan di TKP. Untungnya ketika dia akan menembak pencurinya, atasannya yaitu Pak An mengingatkan dari headphone agar Haesung tidak berlebihan. 야, 다음은 진짜다. 마차에서 너 미쳤어? 대가리 빵꾸나기 싫으면 내려놔라. Karena itu pencurinya pun berhasil kabur menggunakan mobil, tapi Haesung tidak menyerah. Dia menggunakan motor mengejarnya. Akhirnya mereka berdua pun kejar-kejaran. Pak An melalui audio terus mengingatkan agar Haesung tidak kelewatan dan berlebihan karena taruhannya adalah harta nasional. Jika terjadi apa-apa, nyawa Haesung bisa menjadi ancamannya. Tapi Haesung tak memperdulikannya, dia terus bertindak gegabah bahkan langsung lompat ke mobil itu dan menghancurkannya. Tapi benar saja, karena dia sangatlah ahli, dia berhasil menangkap pencurinya beserta mengamankan harta nasional itu. Kemudian Haesung membawa harta nasional yang merupakan patung itu ke kantor mereka. Tentu saja Pak An dan rekan-rekan yang lainnya sangat kagum dengan kehebatan Haesung. Namun ketika dibuka ternyata patungnya rusak. Haesung baru sadar penyebabnya ketika dia menembakkan pelurunya memantul mengenai patung tersebut. Tentu saja mereka semua syok saat itu. Tapi mau tidak mau mereka harus bertanggung jawab kepada pejabat-pejabat. Keesokan harinya, Pak An pun melaporkan kepada pimpinan Badan Intelijen, Direktur Kim, dan tentu saja di situ Direktur Kim langsung memarah-marahi Pak An. Direktur Kim pun bilang mau tidak mau harus ada seseorang yang mempertanggungjawabkan kesalahan ini. Karena hal itulah Direktur Kim meminta agar Haejong diberhentikan dari agen. Pak An pun membalas kalau Haejong tak bisa diberhentikan karena Direktur Kim juga tahu sendiri kehebatan dari Haejong dan dia telah mengabdi terlalu banyak kepada negara ini. Direktur An malah menghina timnya Pak An dengan berkata kalau dia tahu Haejong adalah seseorang agen yang hebat dan dia hanya menyia-nyiakan kemampuannya berada di timnya Pak An. Haejong yang menguping di pintu, dia pun hanya bisa merasa bersalah. Ini semua akibat dirinya yang menyebabkan timnya harus direndahkan. Sebelum keluar ruangan, Pak An pun bilang kalau dia rela melakukan apapun asal Haejong tidak dipecat dari agen. 내일까지 정리원 정리해. 명령이야, 안석호 팀장. 국장님. 나와자 석호야. 내가 시키는 거 전부 다 하게 국장님. 홍 팀장. 전부 다 한다는 그 말 책임질 수 있어? 그럼요. 물론입니다. Malam harinya, Pak An pun mengajak semua timnya untuk mabuk bersama. Di situ Haejong meminta maaf karena dia merasa karena kesalahannya tim mereka harus jadi seperti ini. Tapi di situ Pak An bilang kalau Haesung bisa tidak dipecat dari kerjaannya asalkan dia mau melakukan misi ini. Misinya adalah menyamar sebagai siswa SMA di salah satu SMA elit di Korea. Misi ini dilakukan untuk mencari harta yang katanya tersembunyi di dalam SMA itu. Jadi Pak An mendapatkan informasi kalau pendiri SMA ini adalah seseorang pria bernama Byung Moon yang sudah dia dirikan semenjak Korea dijajah Jepang dulu.
Berdasar informasi, Byung Moon juga katanya adalah seorang pengkhianat negara yang tak pernah tercatat. Karena dulu dalam penjajahan Jepang, Byung Moon memilih untuk mengabdi kepada Kaisar Jepang. Dan karena begitu percayanya Kaisar Jepang, Byung Moon diberikan banyak sekali harta berupa batangan emas. Kaisar memberikan emas itu sebagai dana untuk kemerdekaan Korea. Tetapi alih-alih memberikannya untuk negara, Byung Moon malah menyimpannya sendiri dan menyembunyikannya. 어차피 이 나라에 희망은 없다. 현시가 8천억이 넘는 그 돈을 자기가 착복하기로 한 거야. Namun saat Jepang runtuh dan diusir dari Korea, Byung Moon akhirnya ditangkap dan emas itu sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Diduga semua emas yang disembunyikan itu total nilainya mencapai 13 triliun. Dan Badan Intelijen mendapat informasi kalau yayasan pemilik SMA berniat untuk menjual semua emasnya itu ke luar negeri. Dan tentu saja jika hal itu dilakukan akan berdampak buruk pada ekonomi negara. Mendengar itu bukannya senang, Hye-jong menjadi bingung. Karena dia pikir bagaimana bisa pria 30 tahunan seperti dia menyamar sebagai orang SMA. Teman-temannya pasti tahu kalau wajahnya terlalu tua untuk menjadi orang SMA. Tapi Pak An di situ langsung bertanya umur kepada Yung di depannya yang Hye-jong pikir adalah bapak-bapak berumur 40 tahunan, tetapi Yung mengaku dia masih umur 26. Di situ Hye-jong sadar kalau umur bukanlah masalah dan kelihatannya memang di dunia ini banyak orang yang wajahnya lebih tua daripada umurnya. 진심이세요? 야 막내, 너 몇 살이야? 26입니다. 뭐 20? 뭘 그렇게 놀라죠? 계속 선배라고 그랬는데. 아니 난 내가 먼저 들어와서인 줄 알았지 군대 소노임처럼. 그래서 형인 줄 알고 존댓말했잖아. 그럼 제가 몇 살인 줄 아는 거예요? 한 초반 정도? Di tempat lain diperlihatkan seorang guru bernama Su'a. Dia sedang minum dan karaokean bersama dengan teman-teman guru lainnya. Ternyata di situ Su'a hanya minum untuk menyenangkan atasannya saja yang sedang berulang tahun dan ingin dirayakan. Selesai dari acara itu, dia pun pulang dan mampir ke tempat makan milik ibunya. Kebetulan di tempat itu juga ada Hye-jo yang sedang mabuk sendirian untuk merenungkan apakah dia bisa mengambil misi yang ditawarkannya tadi atau tidak, karena ternyata dia mempunyai trauma yang membuatnya sulit untuk mengambil misi itu. Lalu tiba-tiba ada beberapa pemuda resek yang menolak untuk membayar makanan. Awalnya Ibu Su'a berdiam diri saja, sampai Su'a melihat itu dia tak sabar langsung menghampiri mereka semua. Para pemuda itu malah akan memukul Su'a, tetapi dari belakang Hye-jong tiba-tiba saja datang dan langsung menghajar semua pemuda itu. Ibu Su'a pun langsung berterima kasih karena Hye-jong telah menolongnya, bahkan menggratiskan makanan yang Hye-jong makan tadi. Sementara itu Su'a yang mabuk melihat kehebatan Hye-jong, dia pun terpukau bahkan merasa jatuh cinta pada pandangan pertama. Lost and no one's there, and you wonder who even cares. Oh, come back to your breath, don't drift away from me. I will come down to remind you of before. We can fly away from here. We can. Setibanya di rumah, Hye-jong pun mengingat masa lalunya. Ketika di SMA, dia dibully bahkan dipukuli dulu. Dan inilah yang menyebabkan dia trauma untuk menjadi anak SMA lagi. Tetapi dia tak ingin kalau timnya harus diturunkan pangkatnya. Karena hal itulah dia langsung menelpon Pak An dan bilang dia bersedia melakukan misi itu. I've been cynical, oh so cynical. Never thought somebody could say 없는 새끼들이 이게 문제야. I couldn't see colors, it was all in gray till you showed me every shade. 너그러게 용서해 주십시오. 저도 사과드려. 제가 왜요? 제가 왜 사과를 해요? 파티하겠습니다. 나 정말 학교 관둘 거야? 관두고 싶으면 관둬. 내가 네 편인데. I'll be fine, 'cause you're my silver
전화할게요. Keesokan harinya Hejong pun langsung diberi informasi tentang misi yang akan dia lakukan. Jadi SMA yang akan dimasuki oleh Hejong adalah SMA khusus. Tak hanya SMA elit, melainkan SMA ini juga melahirkan alumni-alumni yang menduduki posisi-posisi penting pejabat di Korea. Karena hal itulah SMA ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Dan tak hanya itu, siswa-siswa di SMA ini juga merupakan anak-anak pejabat penting. Karena hal itulah Hejong tidak boleh bermacam-macam oleh salah satu siswa pun, karena itu akan berbahaya bagi dirinya sendiri. 너 학생이랑 절대 일 만들지 마. 괜히 엮이면 네 정치의 발각될 확률만 커져. 알겠어? 네. Lalu untuk identitas palsu Hesong sendiri, dia merupakan siswa pindahan dari SMA pelosok yang jauh di sana. Kemudian dia tinggal sendirian di Seoul dan dia masuk ke SMA ini karena beasiswa. Setelah semua briefing itu, terakhir Hesong juga diminta untuk mempelajari bahasa-bahasa gaul Gen Z agar dia tidak ketahuan kalau dia hanyalah bapak-bapak 30 tahunan. 이 개념 무조건 공부하세요. 소녀시대는 입도 뻥끗하지 마시고 원더걸스도 안 돼요. Malam harinya Hesong makan bersama keluarganya Pak An. Kelihatannya setelah orang tua Hesong meninggal, Pak An lah yang merawat dia. Pak An pun di situ memberitahu anaknya Yujung kalau besok Hesong akan menjalankan misi menyamar di sekolah Yujung. Keesokan harinya Hesong pun memulai misinya untuk menjadi siswa SMA. Di hari pertama masuk sekolah, dia bertemu dengan guru wanita yang berusaha lari dari atasannya. Hejong pun langsung membantu guru itu. 줄게요. 학교를 말아먹으려고 작정을 했나 이게? 옥쌤! 깜짝이야. 어디 갔지? 근데 누구? Guru itu menyadari kalau Hesong adalah siswa baru dan di situ dia langsung memperkenalkan dirinya kalau dia adalah wali kelasnya Hesong. Ternyata guru itu adalah Su'a dan Su'a baru menyadari kalau Hesong adalah pria yang tempo hari mabuk di restoran ibunya. Tentu saja di situ Su'a langsung memarahi Hesong karena dia pikir Hesong adalah pria di bawah umur. 전 제 잘못 인정합니다. 그러니까 선생님도 인정하시고 서로 좋게 넘어가시죠. 전화 첫날이니까. Setelahnya Hesong pun diperkenalkan oleh Su'a di hadapan teman-teman kelasnya. Terlihat kalau ketika itu semua teman-teman kelasnya itu terkagum pada kegantengan dari Hesong ini. Hesong pun akhirnya memilih duduk di samping seorang siswa culun bernama Dongmin. Ternyata Dongmin ini juga merupakan siswa yang dibully. Saat istirahat, Hesong didatangi oleh anaknya Pak An yang terkaget-kaget karena Hesong ternyata menyamar sebagai siswa. Dia pikir Hesong akan menyamar sebagai guru ataupun yang lainnya. 너 미쳤어? 온다는 게 학생이었어? 나는 교사나 교직원 뭐 그런 건 줄 알았단 말이야. 나라고 입고 싶어서 입었겠니 이걸? 너도 거저 직장 다녀봐. Kemudian Hesong melihat ada bangunan tua yang di depannya ada pelang tulisan dilarang masuk. Tentu saja Hesong pun langsung menyelidiki bangunan itu. Tetapi saat mencoba menyelidikinya, Hesong malah melihat Dongmin sedang dibully oleh teman-temannya. Tapi akhirnya Hesong malah ketahuan oleh para pembuli kalau dia sedang menguping. Karena itu Hesong pun langsung dipanggil dan para pembuli itu berusaha untuk membuli Hesong. Awalnya Hesong yang memang muak dengan anak-anak ini ingin langsung menghajar para anak-anak ini saja. Tetapi tiba-tiba arwah Pak An dari jauh langsung mengingatkan Hesong untuk menahan diri. Hesong pun mengurungkan niatnya dan membiarkan dirinya dibully kemudian lari dari sana. 아, 이 새끼야 깜짝 놀랐잖아. 이 개새 이 그러니까 좀 알았어, 갔다 올게. 야, 새끼야. 3 2 1. Di ruang guru, Su'a malah gibah dengan guru-guru lainnya dengan cerita kalau siswa pindahan Hesong itu ternyata adalah cowok pemabuk. Mereka pun mulai berpikir kalau Hesong mungkin saja adalah anak nakal. Sementara itu Su'a baru teringat kalau malam itu dia sempat jatuh cinta pada Hesong. Dia pun malu pada dirinya sendiri karena jatuh cinta pada anak di bawah umur. Malam harinya Hesong pun langsung memberitahu timnya kalau dia mencurigai gedung tua itu digunakan sebagai tempat penyimpanan emas. Karena ketika tidak digunakan kenapa listriknya masih menyala. Akhirnya dia pun mengeceknya malam itu langsung. Tetapi setibanya di sana dia malah ketahuan oleh seorang wanita. Ternyata wanita itu adalah Su'a yang sedang melakukan jadwal patroli. 모자랑 마스크 벗어. 오수아 선생? 너 진짜 가스총이야. 왜 이러셔?
Untungnya Haesung berhasil melarikan diri dari Su'a malam itu. Keesokan harinya ketika di kelas, Dongmin dan Haesung lagi-lagi dibully di sana. Kali ini Haesung diperintahkan para pembuli untuk push rank akun gamenya. Haesung yang hanyalah bapak-bapak, dia tak tahu cara memainkan game itu. Akhirnya dia pun langsung menelpon timnya Mijong untuk meminta bantuan menge-hack game tersebut agar dinaikkan levelnya. Tentu saja permintaan remeh itu langsung ditolak oleh Mijong. 대충 작전이라 생각하고, 선배, 여기 국정원이에요. 나 지금 되게 힘들어. 끊습니다. Tiba-tiba Haesung didatangi oleh Yujung. Di situ Yujung memperingatkan agar Haesung tidak mencari masalah dengan para pembuli itu, apalagi seorang siswa bernama Taesu, karena Taesu orang tuanya sangatlah berpengaruh. Dia merupakan anak dari anggota dewan. Kemudian kita diperlihatkan seorang wanita bernama Myongju. Ternyata dia merupakan pemimpin tertinggi di sekolah SMA Byongmun. Di situ dia mendapatkan laporan dari kepala sekolah yang memberitahu kalau kemarin malam ada seseorang yang menyusup ke bangunan tua, tetapi entah siapa orangnya. 다른 목격자는 없습니다. 없지 말로는 영상 교란기를 쓴 것 같다고 합니다. 그 사람 다시 올 거예요. 어떻게 노는지 구경 좀 해보죠. Kembali ke kelas, Su'a menanyakan kepada siswa-siswa kemana Dongmin. Kenapa dia tidak ada di kelas saat ini? Taesu pun saat itu langsung menjawab kalau Dongmin izin pulang duluan pergi ke dokter. Mendengar itu, Haesung mulai curiga kalau Taesu pasti kali ini lagi-lagi membuli Dongmin. Saat istirahat, sebenarnya Haesung kepikiran akan Dongmin, tetapi dia tak bisa mengkhawatirkan Dongmin karena dia juga harus fokus push rank agar tidak dimarahi Taesu. Tapi karena amatir, Haesung pun terus kalah dan muak membuang HP-nya. Saat akan melakukan itu, dia melihat kepala sekolah memasuki bangunan tua. Tentu saja Haesung langsung mengikuti kepala sekolah. Namun saat Haesung berusaha menyelidiki tempat itu, dia malah menemukan Dongmin yang berada di tumpukan sampah. Dongmin keadaannya kacau sekali, bajunya kotor, dia sudah beberapa saat di tempat sampah. Haesung pun mulai berpikir kalau apa yang dilakukan Taesu sudah kelewatan. 너 그렇게 당하고서 하는 거 안 분하냐? 선생님한텐 말하지 말아줘. 나 그럼 너 큰일 나. 잘 썼어. 빨아서 돌려줄게. Saat akan kembali ke kelas, mereka berdua malah bertemu dengan Su'a. Su'a yang melihat Dongmin keadaannya kotor sekali seperti ini dan pucat, dia pun bertanya kenapa dengan Dongmin. Tetapi Dongmin yang terlalu takut menceritakan apa yang sebenarnya, dia pun berbohong tak terjadi apa-apa. Karena itulah Su'a yang sudah terlanjur berpikir kalau Haesung adalah seseorang pemabuk yang ahli berantem, dia pun akhirnya berpikir kalau Haesung mungkin saja adalah pembulinya Dongmin. Haesung pun langsung dibawa ke ruang guru untuk ditanya-tanyai. Tentu saja Haesung tak bisa menceritakan yang sebenarnya juga karena dia takut kalau masalahnya dengan Taesu akan membuat penyamarannya terungkap. Saat memandangi matanya Haesung, Su'a mulai merasa familiar dan dia mulai merasa kalau Haesung mungkin saja adalah pria yang ditemuinya kemarin malam. Untungnya Haesung langsung pergi dari Su'a yang membuat Su'a akhirnya tak jadi mengetahui hal itu. Kemudian Pak An dan tim menemukan informasi kalau Myongju, pemimpin sekolah Byongmun, itu mempunyai mega proyek untuk menjadikan sekolah Byongmun mulai dari SD sampai SMA menjadi kiblat pendidikan di Korea, dan dia akan mengeluarkan biaya sebesar 800 miliar juta dolar. Uang itu sama besarnya seperti emas yang disembunyikan. Mereka pun berkesimpulan kalau mungkin saja Myongju akan menggunakan emas tersebut menjadikannya harta pribadi sebagai dana untuk proyek ini. Kemudian kita diperkenalkan cewek paling cantik di SMA Byongmun. Dia adalah Yena. Selain cantik, Yena ini juga ketua OSIS di SMA tersebut, dan tak hanya itu, orang tua Yena adalah orang tua yang paling berpengaruh di SMA Byongmun ini. Karena itu, semua siswa pasti tunduk kepada Yena, termasuk Taesu juga sang pembuli. Saat itu sedang rapat OSIS, Yujung memberanikan dirinya menegur Taesu karena apa yang dilakukannya kepada Dongmin tadi sangatlah keterlaluan. 꼭 그렇게까지 해야 됐나? 뭐라고? 아무리 그래도 선이라는 게 있는데.
그리고 너 이러는 거 애들이 되게 싫어해. 이러다 학생회에 민폐라도 끼치게 되면. 얘 이거 골 때리는 년이네. Awalnya Tae-soo ingin mengkasari Yoo-jung sampai Yena membela Yoo-jung dengan bilang kalau dia tahu ayahnya Tae-soo ingin maju lagi sebagai anggota dewan, dan kalau Tae-soo macam-macam, Yena tidak akan segan-segan bilang kepada orang tuanya untuk tidak merekomendasikan ayahnya Tae-soo sebagai anggota dewan di periode berikutnya. Tentu saja hal itu membuat Tae-soo takut. 아버님이 여의도 4선 준비하신다 그랬나? 어제 우리 집에 당대표님 오셨어. 엄마랑 공천 얘기하는 것 같던데. 아버님 백수 되면 너도 쩔이야. 그렇게 되기 전에 사과하자. 미안하다. Lalu saat makan siang, Donmin menceritakan kepada Haesung kenapa bangunan tua itu bisa awalnya menjadi bangunan yang berhantu. Jadi dulu ada seorang siswi yang sangat gemar balet, tetapi dia dibully oleh teman-temannya. Sampai suatu malam ketika dibully, dia lari menuju jalan dan harus tertabrak mobil. Karena kecelakaan itu menyebabkan kakinya lumpuh dan dia tidak kuat lagi untuk menanggung depresi dibully terus, kemudian hidupnya semakin menderita. Akhirnya suatu malam siswi itu memutuskan untuk bunuh diri di bangunan tua itu. Dan semenjak kematiannya, dari tahun ke tahun tersebar kabar kalau dia pasti akan keluar di saat hari kematiannya. 학생, 여기서 뭐해? 집에 가야지. 어? 저 다리가 없어요. Sementara itu di ruang guru, Soo-ah sedang gibah bersama teman gurunya Pak Jun dan Bu An tentang siapa yang membunuh Dongmin. Soo-ah bilang kalau dia tidak yakin Haesung adalah pembulinya karena meskipun Haesung adalah pemabuk dan juga berandal, dia terlihat seperti orang baik. Kembali ke kantin setelah cerita hantu, Dongmin dan Haesung tiba-tiba didatangi oleh Tae-soo dan teman-temannya. Ketika itu, Tae-soo meludahi makanan Dongmin dan menyuruh Dongmin untuk memakannya. Melihat itu, awalnya Haesung mencoba menahan diri, tetapi dia teringat kalau dia dulu dibully dan dia tahu rasanya dibully dulu seperti apa. Dia pun tak bisa menahan dirinya dan meminta Dongmin agar tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh Tae-soo. 먹지 마. Tentu saja hal itu langsung membuat Tae-soo marah dan langsung mencoba untuk memukuli Haesung. Haesung yang ahli bela diri, dia pun dengan mudahnya menghindari Tae-soo dan meminta Tae-soo agar tidak meneruskan hal ini. Tae-soo yang tak tahu siapa Haesung sebenarnya, dia pun terus-terusan membabi buta memukuli Haesung sampai mau tidak mau Haesung harus melakukan perlawanan dan sekali pukul Tae-soo langsung terkalahkan. 아, 근데 이 새끼가 돌았나 이씨. 그만하자니까. 너. Tepat saat itu Soo-ah tiba-tiba datang dan langsung menghentikan mereka berdua membawanya ke ruang guru. Setibanya di ruang guru, Pak Aris langsung menyuruh Tae-soo keluar. Ketika Soo-ah di sana, Soo-ah pun bertanya kepada Haesung kemana Tae-soo. Akhirnya Haesung hanya menjawab kalau Tae-soo sudah dibebaskan oleh Pak Aris. Soo-ah pun juga menyadari kalau ayahnya Tae-soo adalah seseorang yang berkuasa. Akhirnya mau tidak mau dia pun menanyakan kepada Haesung siapa yang sebenarnya membuli Dongmin. Haesung yang marah karena tidak ada yang tahu tentang pembulian Dongmin. Dia hanya bilang kepada Soo-ah, aku tidak tahu ibu pura-pura bodoh atau benar bodoh atau mungkin tidak peduli kepada siswa atas apa yang terjadi kepada Dongmin. Mungkin aku pikir Tae-soo yang pintar untuk berakting. Setelahnya Haesung langsung pergi meninggalkan Soo-ah sendirian yang termenung karena dimakan oleh rasa bersalah. 정말 아무것도 모르시네. 모르는 척 하시는 건지 눈치가 없는 건지. 반에 관심이 있긴 하세요? 전 더 드릴 말씀이 없습니다. 이제부터 선생님이 알아서 하세요. Sepulang sekolah, Dongmin mendatangi Haesung untuk berterima kasih dan bertanya kenapa selama ini Haesung menyembunyikan kemampuan bela dirinya. Haesung hanya menjawab kalau dia ingin menjadi seperti Sigma Male, diam-diam mematikan. Malam harinya Soo-ah pun mabuk karena dia kepikiran akan apa yang dikatakan oleh Haesung. Dia masih merasa bersalah dan menganggap kalau mungkin saja dia harus peduli kepada murid-muridnya yang telah dibully. Lalu beralih ke Tae-soo, dia nongkrong dengan kenalannya yang merupakan bandar judi. Saat itu dia
cerita kalau hari ini dia baru saja dipukuli. Bandar judi itu pun bertanya apakah Taesu membutuhkan bantuan atau tidak. Taesu bilang kalau tidak perlu, dia bisa mengurusinya sendiri saat ini. Sebelum pergi, Taesu dimintai KTP seseorang untuk diberikan kepada bandar judi itu. Sementara itu Haesung dipanggil oleh Direktur Kim karena videonya bertengkar hari ini dengan Taesu itu viral. Direktur Kim mengingatkan kalau Haesung sampai gagal melakukan misi ini, dia tak akan segan-segan melaporkan apa yang dilakukan oleh Haesung dan tim sebelumnya, yang membuat Haesung pasti akan dipecat dan timnya akan hancur. Direktur Kim pun juga membahas kalau dia tahu alasan Haesung menjadi agen karena ayahnya dulu juga seorang agen, dan pasti ayahnya akan kecewa jika pada akhirnya melihat Haesung harus gagal dan dipecat seperti ini. 안 팀장 주의 안 줬어? 임무에 방해되니까 학교 생활 조용히 하라고? 너 아버지 따라서 국정원 왔다며? 나중에 아버지 찾으면 뭐라 그럴래? 작전 중에 일 못해서 잘렸어요 이럴래? 그거는 그거대로 참 쪽팔리겠다. Perkataan itu membuat Haesung sedih karena dia jadi terpikir kenangan akan ayahnya. Sudah sejak lama ayah Haesung menghilang. Sedari dulu dia memang bangga dengan pekerjaan ayahnya sebagai agen. Tetapi setelah ayahnya menghilang, dia terlalu merindukannya. Kemudian dia pergi ke rumahnya Dongmin. Dia memang berniat untuk menipu neneknya Dongmin. Dia bilang kalau Dongmin mendapatkan beasiswa, karena hal itulah dia meminta KTP-nya neneknya Dongmin sebagai jaminan untuk hal itu. Bahkan di situ Taesu juga mengaku sebagai Haesung. Nenek Dongmin yang tak tahu apa-apa tentu saja dia percaya kepada Taesu dan memberikan KTP-nya. Sementara itu Dongmin yang bekerja part-time sebagai pengantar makanan secara tak sengaja melihat Haesung. Dia pun mengikutinya sampai Haesung masuk ke bangunan tua sekolah. Karena ketahuan, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk masuk bersama. 혜성아, 나도 같이 들어가면 안 돼? 안 돼. 봤구나. 난 가라 말했다. Mengagetkannya ketika berada di dalam bangunan, mereka berdua tiba-tiba melihat seorang pria tua, dan pria tua itu pun langsung melemparkan palu ke arah mereka berdua. Tanpa pikir panjang, Haesung tentu saja langsung mengejar pria tua itu yang berusaha kabur. Dalam upaya pengejarannya, Haesung secara tak sengaja menemukan sebuah ruangan dipenuhi dengan kertas-kertas dan petunjuk-petunjuk. Terlihat ada seseorang yang berusaha untuk mencari emas itu juga. Meskipun akhirnya kehilangan jejak pria tua itu, setidaknya dia mendapatkan bukti tentang petunjuk-petunjuk ini. Haesung pun kembali ke tempat Dongmin berada. Dia ingat betul cerita yang diceritakan oleh Dongmin sebelumnya, kalau tempat kematian dari siswi menurut legendanya itu selalu keluar hantu di hari dia meninggal. Karena hal itulah Haesung yang penasaran berusaha mencari apa yang sebenarnya ada di dalam sana. Saat dia masuk ke dalam, dia terkaget karena menemukan tengkorak. Yang semakin mengagetkan, tengkorak itu bukanlah asli, melainkan buatan. Tak lama setelahnya, kepala sekolah tiba-tiba ada di situ dan langsung memergoki mereka berdua. Mereka berdua pun langsung pergi. 주의해. 예. 허락 없이 들어온 점 죄송합니다. 반성하겠습니다. Setelahnya Haesung pun langsung melaporkan itu kepada tim. Di sana dia juga menemukan sebuah kunci. Karena itu Haesung berpikir bahwa cerita hantu yang ada di SMA tersebut mungkin saja adalah petunjuk untuk mendapatkan emas-emas itu. Haesung juga berkesimpulan kalau pimpinan dari SMA tersebut yang sekarang masih juga belum tahu di mana beradaan emas tersebut. Karena hal itulah mungkin cerita hantu itu merupakan teka-teki yang harus mereka pecahkan. Sementara itu, kepala sekolah juga melaporkan kepada Myongju tentang apa yang ditemukan oleh Haesung. Mengetahui hal itu, Myongju mulai berpikir juga kalau mungkin cerita hantu yang ada di SMA itu bukanlah dongeng biasa, melainkan itu adalah petunjuk di mana emasnya berada. 이번 일 어떻게 마무리 지을까요? 일단 좀 두고 보기로 하죠. 학교를 제일 잘하는 건 학생들이니까 어쩌면 뜻밖의 방법으로 일이 해결될 수도 있겠는데요. Keesokan harinya, Su'a ditelepon oleh neneknya Dongmin memberitahu kalau KTP-nya dipinjam oleh Haesung. Mendengar itu, lagi-lagi Su'a berpikir kalau mungkin saja Haesung kemarin telah membohongi dirinya. Ternyata selama ini Haesung lah yang membuli Dongmin. Di perpustakaan, Haesung lanjut bertanya tentang cerita hantu kepada Dongmin. Dongmin pun menjelaskan kalau masih ada 3 cerita lagi. Salah satunya adalah tentang jam dinding. Dikisahkan jangan pernah mencoba sekali-sekali berada di gedung sekolah sendirian saat jam dinding berdetak. Sebelum sempat menyelesaikan ceritanya, Haesung tiba-tiba langsung didatangi oleh Su'a yang marah dan membawanya pergi. Haesung dimarahi karena dia dipikir mengambil KTP-nya neneknya Dongmin. Mendengar itu, Haesung pun langsung berpikir pasti yang mengambil KTP itu adalah Taesu. 너 똑바로 말해. 동민이 할머니 신분증 왜 가져갔어?
방과 후 바로 학생 상담실로 와라. Beralih ke markas Badan Intelijen, Direktur Kim diberitahu kalau ternyata patung harta nasional yang dirusak oleh Haesung itu adalah barang palsu. Dan seharusnya Haesung tidak perlu mempertanggungjawabkannya, tetapi karena Direktur Kim sudah terlanjur menyuruh Haesung melakukan misi itu, dia sengaja menyembunyikan informasi tersebut. Lalu Jung-hun menelpon Haesung memberitahu tentang sidik jari yang dia temukan dari seseorang yang melemparnya palu kemarin di gedung tua. Ternyata orang itu adalah Pak Satpam. Tanpa pikir panjang, Haesung langsung menemui Satpam itu. Setibanya di sana, awalnya Satpam itu tidak mengaku, tetapi setelah Haesung memberikan bukti berupa dia tahu luka yang ada di kakinya Satpam, kemudian baju yang dikenakannya juga ada di ruangannya, itu membuat Satpam tak bisa mengelak. 어제 본 추리닝? 구간 뒤편 안 쓰는 파티션 그쪽으로 왔다 갔다 하신 거죠? 우리 내기 하나 할까요? 아저씨 다리에 못에 긁힌 상처가 있다 없다. Akhirnya Satpam pun cerita kenapa dia bisa masuk ke gedung tua kemarin malam. Itu karena awalnya dia mengikuti kucing yang dia pelihara masuk ke sana juga. Tetapi di dalam dia malah menemukan lubang berisikan tengkorak buatan. Karena tidak ingin ketahuan, dia pun menambah lubangnya. Tetapi malah Haesung dan Dongmin memergokinya. Karena hal itulah dia langsung melempar Haesung palu dan berlari dari sana. Penjelasan itu terdengar masuk akal dan membuat Haesung tak curiga lagi kepada Pak Satpam. 겁도 나고 일도 잘릴까 싶어서 아무한테도 말도 못했던 거지. 어제는 그 바닥에 못질하러 갔다가 니들 만나가지고 내가 깜짝 놀래가지고 무서워서 망치 막. 근데 뭐 학생 경찰이야? 화상풍 주사 맞으세요. 안 그럼 큰일 나셔. Di halaman sekolah, Sua secara tak sengaja melihat Dongmin yang ditarik oleh Tae-soo. Segera Sua pun langsung mengikuti mereka berdua. Akhirnya Sua melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau yang membuli Dongmin adalah Tae-soo. Di situ dia pun langsung memarahi Tae-soo. Tetapi bukannya minta maaf, Tae-soo di situ malah bilang kalau Sua lebih baik berhati-hati karena Sua hanyalah guru honorer. Jika dia tidak ingin karirnya terancam, maka lebih baik Sua diam. Setelah Tae-soo pergi, Sua pun meminta penjelasan kepada Dongmin. Namun karena Dongmin terlalu takut, dia berbohong dengan bilang Tae-soo tak melakukan apa-apa dan Dongmin baik-baik saja. 동민아, 혹시 지금까지 태수한테 괴롭힘 당한 거니? 죄송해요, 저 때문에. 죄송합니다. Sepulang sekolah, Yena bersama dengan supirnya hampir saja menabrak nenek membawa gerobak. Supirnya pun di situ langsung memarahi nenek itu dengan mengebel mobil sangat keras. Tak diduga tiba-tiba Haesung datang dan langsung membantu nenek tersebut mendorong gerobaknya. Karena itu Yena menjadi semakin tertarik kepada Haesung. Selain dia melihat kemarin Haesung dengan beraninya bertengkar dengan Tae-soo di kantin, sekarang dia melihat Haesung dengan kebaikan hatinya menolong nenek-nenek tua itu. Haesung pun membantu nenek itu mendorong gerobaknya sampai pulang ke rumahnya. Ternyata nenek itu adalah neneknya Dongmin. Mengetahui Haesung adalah teman Dongmin, neneknya pun langsung memberikan uang kepada Haesung dan berpesan agar Haesung menjadi teman baiknya Dongmin. 우리 손주랑 친하게 지내라고 주는 거니까 받아. 할머니, 2,000원 갖고 누구 코에 붙이라고. 이걸로 과자 하나 못 사 먹어. 아, 그래? 내가 돈이 더 없는데. 충분해요, 할머니. 잘 쓰겠습니다. 저 가보겠습니다. Lalu Dongmin meminta maaf kepada Haesung karena dia tidak bisa memberitahu fakta yang sebenarnya kepada Sua kalau sebenarnya Tae-soo lah yang mengambil KTP neneknya karena dia terlalu takut. Haesung pun memahami hal itu. Kemudian Haesung memberikan nomor kepada Dongmin. Kalau terjadi apa-apa, Dongmin bisa langsung menghubungi Haesung saja. Saat mendapat nomornya Haesung, Dongmin sangat senang karena untuk pertama kalinya dia merasa dia punya teman. Sementara itu Sua dalam perjalanan pulang terus kepikiran atas apa yang terjadi hari ini. Tadi siang Sua curhat dengan Bu An tentang bagaimana caranya agar Dongmin tidak dibully lagi oleh Tae-soo. Tapi Bu An malah menyarankan agar Sua pura-pura tidak tahu saja karena ayahnya Tae-soo adalah anggota dewan. Dan jika Sua masih ingin menjadi guru tetap di sana, lebih baik dia tidak mencampuri masalah itu. 교감쌤한테 말씀드려야겠죠. 아서라. 그 양반이 잘도 들어주겠다. 모른 척 넘어가. 수아쌤, 전교사 안 될 거야? Saat mampir di minimarket, Sua malah bertemu dengan Haesung. Akhirnya mereka berdua pun makan bersama. Ketika itu Sua meminta maaf pada Haesung karena telah salah paham dan menuduh Haesung lah pembulinya Dongmin. Sekarang Sua sudah tahu semuanya.
Haesung membalas, dia tak mempermasalahkan semua itu. Pertanyaannya sekarang, setelah ibu tahu semuanya, apa yang akan ibu lakukan? Su'a hanya diam karena dia juga bingung. Dia hanyalah guru honorer di sekolah itu. Haesung pun langsung mengeluarkan uang pemberian neneknya Dongmin. Cerita uang itu diberikan agar berlaku baik kepada Dongmin dan memberikannya kepada Su'a, bilang kalau dia percaya Su'a bisa melakukan yang terbaik untuk Dongmin. Itu membuat Su'a berpikir kalau dia pasti bisa melakukan sesuatu untuk Dongmin. 뭐야? 동민이 할머니가 주신 거예요. 동민이랑 친하게 지내라고. 차차 만들어봐요. Lalu ketika Su'a melihat Haesung makan, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Su'a teringat akan teman masa kecilnya karena cara makannya sama seperti Haesung. Tapi dia berpikir mana mungkin Haesung teman masa kecilnya, umur mereka berdua jauh berbeda. Kemudian di rumah Dongmin tiba-tiba didatangi polisi untuk menangkap neneknya Dongmin atas tuduhan sebagai pemilik situs judi online. Dongmin yang panik, dia pun langsung menelpon Su'a dan Haesung memintanya untuk segera datang ke kantor polisi. Setibanya di sana, Dongmin langsung menceritakan kejadiannya kepada mereka berdua. Mendengar itu, Haesung langsung tahu kalau Tae-soo pasti menggunakan KTP milik neneknya Dongmin untuk menjebaknya agar seolah-olah dia menjadi situs pemilik judi online. Lalu Haesung pun mengajak ngobrol Su'a berdua saja, menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan bilang kalau memang begini ceritanya, neneknya Dongmin mungkin saja akan bisa ditahan. Tapi Su'a bertanya bagaimana bisa neneknya Dongmin akan ditahan. Jelas-jelas bukan neneknya Dongmin pelakunya. Namun Haesung menjawab kalau semua bukti itu mengarah kepada neneknya Dongmin. Haesung pun juga bilang kalau apa yang dilakukan oleh Tae-soo ini sangatlah kelewatan. Ini bukan hanya sekedar pembulian, melainkan ini kejahatan. Karena itu harus ada seseorang yang bertindak. Su'a pun juga bingung, dia tak tahu apa yang dilakukannya. Sampai dia juga tersadar kalau Haesung hanyalah murid, sedangkan dia guru. Karena itulah mau tidak mau harus dia yang bertindak. 이제 학폭 수준의 문제가 아닙니다. 심각한 범죄고 누군가 나서야 됩니다. Sepulangnya di rumah, Su'a masih saja bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Bahkan dia ingin kabur saja dari masalah ini karena dia terlalu ketakutan. Sampai akhirnya uang pemberian neneknya Dongmin terjatuh dari sakunya, yang membuat dia tersadar kalau harapan satu-satunya Dongmin adalah dirinya. Mau tidak mau, dirinya lah yang harus bertindak. Keesokan harinya sekolah digemparkan dengan berita ada seseorang yang menulis di media sekolah kalau Tae-soo adalah seorang pembuli dan pemain judi online. Tak ada yang tahu siapa yang menulis berita ini yang membuat Pak Aris, wakil kepala sekolah, marah-marah di ruang guru karena hal ini bisa menyebabkan nama sekolah jelek. Su'a ketika itu juga berpura-pura tidak tahu, bahkan menuduh guru-guru lainnya yang melakukannya. 감히 교감쌤의 심기를 거스른 자 쌤이에요? 나 아니야. 쌤이네. 진정해요. 일로 와요. 일로. Kemudian saat sekolah sepi, sesuai apa yang diceritakan oleh Dongmin tentang cerita hantu, Haesung pergi ke tempat di mana jam dinding itu berada. Tetapi dia tidak bisa menemukan petunjuk apapun di situ. Malahan setelahnya dia malah kepergok Myongju yang kebetulan lewat di sana. Myongju bilang kalau dia tahu Haesung beberapa hari ini terus mengulik tentang cerita hantu. Dia pergi ke bangunan tua, kemudian pergi ke jam dinding ini. Myongju bertanya kenapa Haesung melakukan itu. Haesung hanya menjawab kalau dia adalah siswa yang penasaran. Myongju hanya tersenyum licik dan berkata kalau siswa zaman sekarang tidak mempunyai penasaran seperti apa yang dilakukan oleh Haesung. 괴담에 관심이 많나 봐요. 학칙을 어기면서까지 구관도 들어가, 여기도 넘어가. 죄송합니다. 제가 호기심이 좀 많았어요. 호기심 많아요? 와, 너무 좋네요. 아니 나는 요즘 학생들은 호기심 없어요. Keesokan harinya untuk menindaklanjuti berita viral terkait Tae-soo yang membuli Dongmin, akhirnya Myongju memanggil Tae-soo bersama dengan orang tuanya dan juga Dongmin yang walinya diwakili oleh Su'a. Saat dimintai keterangan oleh Myongju, kedua orang tua Tae-soo bilang kalau semua cerita ini hanyalah bohongan saja. Tae-soo bukanlah anak seperti itu, dia tak pernah membuli Dongmin. Untuk memastikan kebenarannya, Dong-soo pun dimintai keterangan. Mengagetkannya, Dong-soo malah bilang kalau Tae-soo memang tak pernah memukulnya. Seseorang yang memukulnya adalah Haesung. Mendengar kebohongan itu tentu saja membuat Su'a terkaget. Ternyata alasan Dongmin kenapa dia bohong, kemarin malam dia didatangi oleh Tae-soo, dan jika Dongmin tak melakukan itu,
Tae-soo tidak akan membebaskan neneknya, bahkan tak akan segan-segan untuk melukai Dongmin sekarang. 너 얘기를 좀 해줘라 동민아. 나 진짜 너무 억울해. 우리 잘 지냈잖아 그동안. 사실대로 네가 얘기를 좀 해줘라. 게시판에 올라온 글 가짜예요. 진짜 절 때린 사람은 정혜성이에요. 동민아. Malam harinya saat sedang lari, Haesung mendapat kabar kalau besok dia harus bertemu dengan para guru karena dia dianggap telah membuli Dongmin. Mengetahui hal itu, dia langsung menemui Dongmin untuk meminta penjelasan. Setibanya di sana, dia bertanya, "Kenapa kau melakukan ini, Dongmin?" Dongmin pun menjawab, "Aku diancam, kalau aku tak menyalahkanmu, nenekku yang akan dipenjara. Apalagi yang bisa aku lakukan? Aku hanyalah siswa bodoh, culun dan tidak berguna. Aku terus berpikir, apakah harus lapor polisi? Apakah lapor ke guru saja? Atau bahkan lebih baik, apakah aku langsung membunuhnya saja? Karena pikirku, mungkin penjara lebih baik daripada sekolah. Dan kau tak akan pernah tahu bagaimana menderitanya menjadi aku karena kau tak mengalaminya." Padahal Haesung tahu betul bagaimana perasaan yang dialami oleh Dongmin karena dia dulu juga sama-sama dibully ketika SMA. 난 싸움도 못하고 성적도 바닥이고 왕따의 등신 천치인데 이런 상황에서 내가 뭘 할 수 있는데 확 정말 칼로 죽여버릴까? 하루에 수십 번도 넘게 그 새끼 죽이는 상상했어. 차라리 학교보단 감옥이 더 편할 것 같았으니까. Setelah selesai mendengar ceritanya, Haesung langsung pergi, membuat Dongmin terkaget karena seharusnya Haesung marah karena dia telah memfitnah Haesung. Keesokan harinya, Haesung mendapatkan informasi dari Jung kalau bandar judi yang dikenal oleh Tae-soo itu namanya adalah Sangtae. Beberapa saat kemudian di sekolah semua pihak telah menunggu Haesung untuk disidang atas kasus pembulian Dongmin. Tetapi saat itu Haesung tak datang juga, membuat Suah panik dan berusaha mengulur waktu. Ternyata saat ini Haesung telah pergi ke markasnya Sangtae untuk melakukan penggerbekan di sana. Haesung berniat untuk membawa Sangtae pergi ke sekolah. Tentu saja anak buahnya tidak membiarkan hal itu yang membuat perkelahian tak dapat dihindari. Haesung langsung menghajar semua anak buah Sangtae di sana. Tak diduga teman-teman Haesung juga datang di sana untuk membantu Haesung menghajar semua anak buahnya Sangtae. Setelah menghabisi semua anak buah Sangtae, Pak An pun bilang kalau lain kali Haesung jika butuh bantuan harus bilang karena jika Jung tidak berkata tadi, Pak An dan tim tak mungkin datang membantu Haesung. Setelahnya Haesung pun langsung membawa Sangtae pergi sekolah. Setibanya di sana semua murid terpukau dengan Haesung karena Haesung terlihat keren sekali menggunakan motor. Haesung pun membawa Sangtae ke ruang meeting. Di depan guru dia bilang kalau Sangtae adalah seseorang yang bisa membuktikan kalau Tae-soo adalah seorang pemain judi dan seseorang yang membuli Dongmin. Sangtae pun langsung menjelaskan semuanya. Tae-soo memang adalah pelanggan tetap di situs judi online-nya dan Tae-soo mempunyai banyak utang kepada Sangtae. Karena hal itulah Sangtae meminta KTP sebagai jaminan utangnya dan Tae-soo memberikan KTP-nya neneknya Dongmin. 저요. 저희 사이트 VIP 저한테 돈을 되게 많이 빚졌어요. 그래서 탕감해준다고 하니까 회원도 데려오고 신분증도 갖고 오고 경찰서에 간 할머니도 제 때문입니다. Tak hanya itu, Sangtae juga memberikan bukti berupa rekaman CCTV di mana Tae-soo memberikan KTP-nya neneknya Dongmin di depan Sangtae. Semua bukti itu tentu saja membuat Tae-soo tak bisa mengelak lagi. Saking marahnya dia karena tak bisa melakukan apa-apa, di situ Tae-soo pun langsung memukul Haesung. Karena dipukul duluan dan Haesung merasa tak salah, dia pun sekarang balik memukul Tae-soo dengan puas. Ketika ayah Tae-soo akan balik memukul Haesung, tiba-tiba saja Suah datang dan langsung membanting ayahnya Tae-soo, membuat semua orang terkaget di tempat itu. 네가 먼저 때렸다? 어떻게 감히 누구 아들을? 제 학생입니다. 119 부를까요?
Seusai semua kekacauan itu, ayah Tae-soo menemui Myung-joo meminta agar anaknya tidak dikenai sanksi. Tetapi Myung-joo tak takut, bilang kalau Tae-soo sudah kelewatan. Karena hal itulah Myung-joo memutuskan untuk Tae-soo dikeluarkan dari sekolah. Sementara itu di taman, Soo-ah mengobati luka yang dialami oleh Hae-sung akibat dipukul oleh Tae-soo. Soo-ah pun menasihati supaya Hae-sung tidak boleh memukul orang sembarangan seperti itu. Di momen itu suasananya sangat sepi dan mata mereka berdua bertemu saling bertatapan. Itu membuat Soo-ah menjadi salah tingkah. Apalagi ketika Hae-sung bilang kalau dia bangga kepada Soo-ah karena telah menuliskan keburukan Tae-soo di media. Tak semua orang berani melakukan itu. Sambil Hae-sung memegang kepalanya Soo-ah untuk mengambil bunga. Itu membuat Soo-ah tak bisa menahan ekspresinya lagi. Dia salting brutal dan langsung pergi dari Hae-sung. 너무 잘했죠. 칭찬해요. 고마워요. 뭐가? 치료 끝? When you're lost and no one's there, and you wonder who even cares. Oh, come back to your breath, don't drift away from me. I will come down to remind you of before. We can fly away from here. We can stay close, my dear. Swept up and away from 지금 어디 가요? all our fears. How are we supposed to know? Malam harinya di kafe, Hae-sung mengajak Dongmin bertemu untuk melanjutkan cerita hantu tentang jam dinding karena Hae-sung masih belum menemukan petunjuknya. Dongmin bilang kalau seseorang tidak boleh berada di sekolah sendirian saat jam lonceng berdentang. Namun sebelum sempat menyelesaikan ceritanya, Pak An dan tim tiba-tiba ada di sana. Ternyata mereka sedang menyamar sebagai pegawai kafe. 시계가 울릴 때 절대 학교에 있지 마라. 이 사람들은 여기 왜 있는 거야? 응? 아 깜짝이야! Di tempat lain, Yoo-jung berbelanja dengan Yena, tapi di situ terlihat kalau Yoo-jung hanya disediakan pesuruh sebagai pembawa barang belanjaannya Yena. Ternyata memang selama ini kenapa Yoo-jung bisa dekat dengan Yena karena Yoo-jung mau dijadikan pesuruh, dan karena itulah juga Yoo-jung tak ingin Hae-sung dekat-dekat dengan Yena karena dia tak ingin ketahuan kalau dia hanyalah pesuruh di depan teman-temannya. Yang mengagetkan, Yena membelikan belanjaan untuk Hae-sung, membuat Yoo-jung bertanya apakah Yena tertarik kepada Hae-sung. Yena pun menjawab iya. Keesokan harinya, Hae-sung kembali memeriksa jam dinding itu, tetapi dia tak menemukan petunjuk juga. Malahan, dia kepergok Yoo-jung yang akan memasang foto. Hae-sung pun membantunya dan melihat kalau salah satu foto di ruangan OSIS itu ada jam dinding yang sama juga. Di situ dia pun berkesimpulan kalau jam dinding yang dimaksud mungkin bukanlah jam dinding yang ada di perpustakaan, melainkan yang ada di dalam ruangan OSIS. 이 시계 원래 두 개니? 쌍둥이 시계? 여기랑 저기. Di lantai atas secara tak sengaja, Yena melihat Hae-sung berduaan saja dengan Yoo-jung, membuat dia salah paham mengira kalau Yoo-jung mungkin tertarik atau bahkan dekat dengan Hae-sung. Beberapa saat kemudian, Hae-sung yang penasaran akhirnya memutuskan untuk langsung pergi ke ruangan OSIS. Dia ingin memeriksa jam dindingnya. Tapi dia malah kepergok Yena yang di sana dan bilang kalau seseorang yang bisa memasuki ruangan OSIS hanyalah pengurus OSIS saja. Itu membuat Hae-sung berpikir kalau mau tidak mau dia harus menjadi pengurus OSIS agar dia bisa masuk ke ruangan OSIS dan memeriksa jam dinding itu. Lalu Hae-sung menemui Soo-ah yang merupakan pembina OSIS untuk bertanya bagaimana caranya untuk mendaftar sebagai pengurus OSIS. Soo-ah pun menjelaskan bagaimana caranya seseorang agar bisa bergabung menjadi pengurus OSIS. Yang pertama, orang tersebut harus mendapatkan 100 tanda tangan dari siswa lainnya. Yang kedua, mendapatkan nilai dengan peringkat 10 besar di ujian selanjutnya. Dan yang ketiga, mendapatkan persetujuan dari ketua OSIS. 첫째, 최근 석차 전교 10등이네. 둘째, 학생회 임원 지원자 추천인 100명 이상의 서명. 그리고 마지막, 학생회 임원 선발에 관한 최종 권한은 해당 연도 학생회장이 갖는다. 뭐 이 정도?
Tentu saja semua syarat-syarat itu sangat sulit untuk dilakukan Haesung. Selain dia tak punya teman sebanyak 100 orang, dia juga tak pernah belajar sehingga dia sulit untuk mendapatkan nilai bagus. Akhirnya Haesung yang frustasi memutuskan untuk curhat kepada timnya. Setelah mendengar curhatnya, Pak An pun langsung bilang kalau Haesung tidak perlu memikirkan soal 100 tanda tangan itu karena Pak An dan timnya akan mendapatkannya. Sekarang lebih baik Haesung hanya fokus belajar supaya dia bisa mendapatkan nilai dan menjadi peringkat 10 terbaik di sekolahnya. Hari-hari selanjutnya Haesung pun langsung dengan serius mulai belajar sampai pada suatu sore Haesung begitu terkaget ketika dia melihat timnya bersama dengan Pak An mengadakan konser di jalanan dan memberikan kue gratis kepada teman-teman sekolah Haesung agar mendapatkan tanda tangan. 여러분들 정혜성을 위해서 투표해 주시면요. 샌드위치가 완전 무료. 정혜성을 학생회로! 그 수를 위해서 태어난 남자. 햇성을 위해서 한다면 한다. 정혜성을 Suatu hari Haesung diminta untuk pergi ke atap sekolah oleh Yujung karena dia ingin menyampaikan sesuatu. Yujung di situ tiba-tiba marah dan bilang kalau dia tak ingin Haesung untuk masuk menjadi pengurus OSIS. Haesung tentu tak tahu alasannya kenapa Yujung tiba-tiba marah. Sebenarnya alasan Yujung, dia tak ingin Haesung melihat Yujung selama ini dibully oleh pengurus-pengurus OSIS. Karena Yujung tahu kalau Haesung sudah menganggap Yujung sebagai adiknya sendiri, dan ketika dia melihat adiknya dibully seperti itu, pasti Haesung tak akan terima. Namun Haesung yang tak paham apa alasannya, dia tidak memedulikan apa yang dikatakan oleh Yujung dan meneruskan perjuangannya untuk menjadi pengurus OSIS. Malam harinya Myongju dilapori oleh kepala sekolah kalau Haesung meneruskan penyelidikannya soal cerita hantu. Sekarang Haesung menyelidiki soal jam dinding. 일단 두 번째 괴담하고 관련된 시계가 그러니까 학폭위 것만 보더라도 돌발 변수가 많은 친구예요. 앞으로도 학교 시끄럽게 할 수 있으니까 쭉 지켜보시는 걸로. 알겠습니다. Tiba-tiba saja setelah itu Yena masuk ke ruangan itu. Ternyata Myongju itu adalah ibunya Yena. Pantas saja Yena sangat berkuasa di sekolah ini karena ibu Yena merupakan pemimpin tertinggi sekolah tersebut. Di sini terlihat kalau Myongju itu sangat keras kepada Yena. Yena mengeluh kalau dia sudah terlalu capek belajar, tetapi Myongju terus menuntut Yena agar tetap peringkat 1 di sekolah. Bahkan Myongju memberikan obat penenang kepada Yena supaya dia bisa lebih kuat lagi belajar dan tidur kurang. Dan itu alasan juga kenapa Yena selalu menuntut kesempurnaan di aspek hidupnya. Dia harus menjadi peringkat 1 terus, ketua OSIS, dan unggul dalam segala hal. 꼭 필요한 식사였니? 중간고사도 얼마 안 남았잖아. 시간을 좀 아껴야 하지 않을까? 요새 잠도 많이 자고. 1시간 줄이는 거 어때? 우리 예나가 이 세상이 기억하는 사람이면 좋겠어. Keesokan harinya, Haesung tiba-tiba ditelepon oleh Mijong kalau ada masalah. Haesung hari ini harus berangkat pelatihan militer untuk agen intelijen. Haesung tak bisa izin karena misi yang dilakukannya hanya diketahui oleh Direktur Kim dan timnya Haesung saja. Akhirnya mau tidak mau dia pun harus izin libur dulu ke sekolah dengan alasan sakit. Malam harinya Sua menelpon Haesung untuk bertanya apakah keadaannya baik-baik saja. Tetapi saat itu Haesung bilang kalau dia masih sakit. Karena khawatir, Sua pun langsung bilang kalau dia ingin menjenguk Haesung ke rumahnya saja. Tentu itu membuat Haesung panik karena dia tak pernah menempati rumah palsu itu. Akhirnya Haesung bersama tim pun langsung menuju pergi ke rumah kosong itu. Setibanya di sana mereka semua panik karena rumahnya benar-benar kosong seperti tidak bisa ditinggali oleh seseorang. Mereka takut kalau Sua akan mengetahui penyamaran Haesung. Mau tidak mau mereka semua pun langsung nekat mengambil barang-barang tetangga setempat untuk mengisi rumah tersebut sebelum Sua datang. 실례합니다. 빨리. 야, 무슨? 금방 부탁드릴게요. 야, 타겟 도착까지 5분. 선배, 팀장님, 잠깐 나와보셔야 될 것 같은데. Lalu Sua tiba, tapi keadaan rumah Haesung masih sangat kacau. Pak An dan tim yang masih belum sempat keluar membuat mereka mau tidak mau harus sembunyi di dalam lemari. Awalnya Haesung tak mengizinkan Sua masuk, tapi karena sup yang dibawa Sua itu tumpah di bajunya, menyebabkan mau tidak mau Sua harus masuk ke dalam kamar mandinya Haesung.
Tapi karena baju Hesong berantakan di lantai membuat Sua penasaran apa yang ada di dalam lemarinya Hesong. Saat Hesong akan mengajak Sua keluar, tiba-tiba saja mereka terjatuh dan membuat mereka malah berciuman di lantai. Tentu kejadian itu langsung membuat mereka berdua syok karena mereka hanyalah guru dan murid. Kalah menegangkannya di dalam lemari saat itu Jung ingin bersin, dia tak kuat menahannya lagi. Tetapi tiba-tiba untuk menghentikan itu Mi Jong langsung mencium Jung yang membuat Jung lemas seluruh badan menyebabkannya terjatuh di depannya Sua. Tentu Sua sangat terkaget ketika melihat ada 3 orang dewasa di dalam lemari tersebut bersembunyi. 지금 이 상황 누가 설명 좀. Sepulang dari sana, Sua pun melihat foto masa lalunya. Setelah dia berciuman dengan Hesong tadi, membuatnya kepikiran lagi akan teman masa kecilnya dulu. Foto itu diambil ketika dulu mereka berdua makan bersama. Saat itu, teman kecil Sua itu memanggil Sua dengan panggilan Bongja. Entah mengapa di momen itu, Sua sangat ingin untuk bertemu lagi dengan masa kecilnya itu. Entah dia ada di mana. Keesokan harinya akhirnya Hesong melakukan ujiannya. Semua anggota tim Paan pun berdoa agar Hesong mendapatkan nilai yang membuat dirinya bisa masuk ke 10 besar di sekolah. Saat mengawasi ujian, Sua pun teringat momen kemarin malam ketika dia mengetahui timnya Paan ada di lemarinya Hesong. Ketika ketahuan, Paan dan timnya pun beralasan kalau dia bersembunyi di dalam lemari karena berniat untuk mengejutkan Hesong. Selain itu, mereka juga mengaku sebagai teman kerja part-time-nya Hesong ketika di kafe. 아이 참, 아유 뭐야 놀랬잖아요. 서프라이즈. 제가 저 혜성이 알바하는 곳 사장입니다. 직원입니다. Namun tetap saja penjelasan itu tidak masuk akal bagi Sua. Sua pun meminta penjelasan lebih lanjut kepada Hesong. Hesong yang bingung akan menjawab apa. Akhirnya di situ dia pun pura-pura pingsan. 혜성아! 네 선생님! 너 죽으면 안 돼, 임마! 혜성아! 저기요, 혜성아! 아니, 이러지 마세요! Malam harinya Jung bertemu dengan Mi Jong, tapi ada yang berbeda dengan tingkah laku Jung sekarang. Dia yang biasanya kocak, sekarang pura-pura sok serius. Hal itu karena setelah dicium oleh Mi Jong kemarin, Jung berpikir kalau dia mungkin mempunyai perasaan yang lebih kepada Mi Jong. Tetapi karena sikap Jung ini sangat cringe membuat Mi Jong semakin marah dan langsung mencubit bibirnya. Setelahnya tim Paan pun makan malam bersama. Tetapi di situ Paan dan Hesong melihat kalau Jung dan Mi Jong tingkahnya agak aneh akibat kejadian kemarin. Paan pun juga menanyakan bagaimana Sua sekarang, apakah dia lebih curiga kepada Hesong atau tidak. Alih-alih menjawab itu, Hesong malah kepikiran kegiatan kemarin ketika secara tak sengaja dia mencium Sua. 어쨌든 좀 조심해야 될 것 같긴 해요. 어디로 튈지 모르는 캐릭터라 좀 신경 쓰이기도 하고 앞으로 작전 위해서라도 만나지 않는. 얘 왜 말을 하다 마냐 오지게 캥기는 게 있는 피의자 얼굴인데. 뭘 캥겨? 먹어 빨리 팀장님 힘들어. Di tempat lain, Sua memang benar-benar curiga kepada Hesong. Dia pun curhat kepada Bu An. Bisa saja Hesong bukanlah seorang siswa sungguhan. Hari esoknya pengumuman ujian pun akhirnya keluar. Sangat mengejutkan, Hesong ternyata berhasil mendapatkan peringkat 10 besar. Tentu saja itu membuat Hesong dan juga timnya Paan sangat senang. Tetapi bukan hanya kabar itu yang mengejutkan, karena untuk pertama kalinya Yena akhirnya mendapatkan peringkat 2. Peringkat 1-nya adalah Yujung, dan Yujung tahu kalau Yena pasti akan sangat marah mendapatkan peringkat itu. 축하해. 드디어 나 한 번 이겼네. 운이 좋았어. 공부한 게 많이 나왔거든. 운도 실력인 거 몰라? 두고 봐. 다음엔 절대 안 질 거야. Saat istirahat, Sua yang masih curiga kepada Hesong akhirnya memutuskan untuk searching di Google mencari apakah ada seseorang yang menyamar sebagai siswa SMA. Di tempat lain terlihat Myongju yang menemui seorang jurnalis yang berniat untuk menerbitkan tulisan yang isinya mungkin membuat namanya Myongju jelek. Di sini terlihat kalau Myongju rela melakukan apa saja asalkan jurnalis tersebut menurunkan tulisannya. Tetapi ketika diberikan uang, kekuasaan ataupun yang lainnya, jurnalis ini tetap idealis dan tak mau menerima itu.
Karena itulah Myung-joo pun memutuskan untuk mengancam jurnalis itu. Tetapi tetap saja upaya itu gagal. 함께 하시죠. 주필님이 뭘 원하시든 그 이상을 드리겠습니다. 윤주필님, 지금 권하는 술 안 받으시면은 그 다음에는 벌주예요. Myung-joo pun pulang dengan keadaan kecewa. Ditambah lagi kepala sekolah yang memberitahu kalau Yena mendapatkan peringkat kedua. Tentu saja itu membuat Myung-joo semakin marah. Kembali ke sekolah, Haesung yang berhasil mendapatkan peringkat 10 besar akhirnya menemui Yena untuk bilang kalau dia ingin menjadi pengurus OSIS. Tetapi waktunya tak tepat karena Yena bad mood mendapat peringkat kedua. Itu membuat Haesung ditolak begitu saja. Malam harinya Haesung pun cerita kalau dia gagal mendapatkan persetujuan Yena. Timnya Pak An pun langsung memberikan saran banyak hal, bahkan berusaha membantunya. Tetapi Haesung bilang itu tak perlu karena dia sudah mempunyai caranya sendiri. Dan dia yakin sebagai om-om dia akan bisa membuat bocil SMA ini kelepek-kelepek kepadanya. 어쩔 수 없네요. 비장의 카드를 꺼내는 수밖에. 비장의 카드? Keesokan harinya Haesung pun menjalankan rencananya. Dia membawa air berisi daun dan memberikannya kepada Yena. Seperti drama-drama kerajaan dulu. Dia pikir itu adalah hal yang sangat keren dan romantis. Tetapi alih-alih membuat Yena kelepek-kelepek, itu adalah sesuatu yang sangat menjijikkan dan cringe. Membuat semua siswa di sana menertawai Haesung. Bahkan Dongmin pun bertanya-tanya kenapa Haesung melakukan hal seperti tadi. Itu seperti bapak-bapak saja. 방금 뭐 한 거야? 회장이랑 친해져야 되는데 모르겠어. 대체 뭐가 문제일까? 잎사귀는 괜찮았잖아. 너 혹시 모쏠이야? 얼굴 그렇게 쓸 거면 놔줘. Setelahnya mereka pergi ke papan pengumuman. Betapa terkagetnya Dongmin dan kawan-kawan. Ternyata apa yang dilakukan oleh Haesung tadi berhasil membuat Yena menerima Haesung untuk menjadi pengurus OSIS. Di ruang guru, Sua yang masih curiga dia pun menelpon sekolah lama Haesung bertanya apakah memang benar-benar ada murid yang bernama Haesung. Untungnya telepon itu telah diretas oleh timnya Pak An. Mi-jong pun mengangkat telepon itu mengaku sebagai gurunya Haesung dulu dan bilang Haesung memang mantan murid di sekolah ini. Sua pun melanjutkan mencari profilnya Haesung, tetapi dia malah kepargo Haesung yang kebetulan ingin menemui Sua untuk mendaftar sebagai OSIS karena dia telah memenuhi semua syaratnya. Setelah berhasil diterima OSIS, Haesung pun akhirnya menemui Yujung yang marah. Dia bertanya kenapa Yujung semarah ini. Yujung pun tak menjawab apa-apa dan hanya bilang kalau memang Haesung tak menganggap Yujung sebagai adiknya. Dia lebih mementingkan misinya daripada Yujung. 내가 오지 말라고 했잖아. 오빠 오면 다 말해버릴 거라고 협박까지 했잖아. 오빤 나보다 작전이 더 중요하지. 이미 결정된 거니까 더 말 안 할게. 대신 앞으로 아는 척 안 했으면 좋겠다. Keesokan harinya, Haesung pun mengikuti rapat pertamanya sebagai anggota OSIS. Selain itu, Sua di sana juga memperkenalkan dirinya sebagai pembina OSIS yang baru. Seusai rapat selesai dan semua telah pergi, Haesung langsung melanjutkan misinya untuk mengecek jam dinding tersebut. Tetapi belum sempat selesai mengeceknya, Yena dan Yujung tiba-tiba masuk. Di situ Yena ternyata berniat mengajak Haesung nanti malam makan malam bersama. Katanya untuk perayaan, Haesung berhasil masuk sebagai anggota OSIS. Yang mengagetkan ternyata di situ Yena juga mengajak Yujung untuk makan malam bersama dengan Haesung juga. Di kamar mandi Yujung bilang kalau dia tak bisa ikut nanti malam. Alasannya sebenarnya Yujung takut kalau dia makan bersama dengan Yena, Haesung pasti akan melihat Yujung disuruh-suruh dan Haesung pasti tak terima akan hal itu dan tentunya itu malah membuat Yena sakit hati. Tetapi Yena tak mau, dia tetap memaksa Yujung untuk ikut nanti malam. 생각해보니까 내가 낄 자리가 아닌 것 같아서. 그리고 나 저녁에 약속이 좀 있기도 하고. 나 이랬다 저랬다 하는 사람 싫어해. 사람이 가벼워 보이잖아. 이따 이쁘게 하고 와. Malam harinya mereka bertiga pun makan bersama. Yena membawa mereka bertiga ke restoran yang sangat mewah. Di situ benar saja Yena mulai menyuruh-nyuruh Yujung seperti biasanya. Awalnya Haesung berusaha menahan diri, tetapi karena sudah kelewatan, Haesung pun langsung bilang kalau Yena tak boleh melakukan hal seperti ini lagi. Bahkan Haesung pun langsung meminta untuk menyudahi makan malam tersebut. 이정아, 나 스타킹 좀. 힐 신었더니 올라갔다. 오늘은 그냥 넘어갈게. 다음부터 이러지 마. Saat Yena pergi, Yujung langsung melampiaskan kemarahannya kepada Haesung dengan berkata, ini alasan kenapa aku gak mau kau masuk menjadi anggota OSIS.
Aku memang dari dulu sudah diperbudak oleh Yena. Tetapi balasannya dengan begitu aku bisa menjadi anggota OSIS. Dan aku senang melakukannya. Karena itu kumohon Haesung, kedepannya kau tidak ikut campur lagi dengan masalahku. 나 자격도 안 되는데 얘나 백으로 학생회 들어갔어. 대신 걔가 시키는 거 하나부터 열까지 다. 이제 다시 아까처럼 나서지 마. 나한테 설교할 생각도 하지 말고 제발 나한테 관심 좀 꺼주라. Sepulangnya di rumah, Yena menemui ibunya. Ternyata Myongju lah yang meminta Yena untuk mengajak makan malam Haesung. Tak hanya itu, Myongju yang tahu kalau Yena dikalahkan oleh seseorang yang dianggapnya anak buahnya sendiri, yaitu Yujung. Bahkan menasihati Yena, jika memang Yena tak bisa mengalahkan Yujung, lebih baik Yena melakukan apa saja untuk menyingkirkan Yujung. Sementara itu, Haesung melanjutkan misinya untuk pergi ke jam dinding yang ada di ruangan OSIS memeriksa apa petunjuk di dalamnya. Setelah memeriksa jam dinding, Haesung tiba-tiba mendapatkan amplop merah bertuliskan teruntuk agenda Haesung. Itu membuat Haesung panik karena dia pikir operasi penyamarannya di sekolah itu mungkin ketahuan seseorang. Kemudian Haesung melapor kepada Direktur Kim kalau mungkin saja ada seseorang yang mengetahui operasi penyamarannya di SMA. Tetapi Direktur Kim saat itu malah menyalahkan timnya Haesung dengan bilang kalau Badan Intelijen tak ada yang tahu tentang misi ini. Jadi kemungkinan kalau ini bocor mungkin kesalahan timnya Pak An. 누군가 저를 알고 있습니다. 넌 처신을 어떻게 하고 다닌 거야? 위엔 아직까지 보고도 안 된 비밀 작전이야. 누수가 있다면은 위가 아니라 아래겠지. 이거 가져가서 무슨 의도로 너한테 접근했는지 그거부터 파악해. Esok harinya, Haesung langsung berusaha mencari siapa pengirim surat tersebut. Namun saat dia berusaha untuk memeriksa CCTV, videonya sudah dihilangkan. Ternyata seseorang yang menghilangkan video tersebut adalah kepala sekolah atas perintahnya Myongju. Malam harinya, Haesung tiba-tiba mendapatkan telepon dari pengirim surat tersebut. Dan ternyata seseorang yang mengirimkan surat itu adalah Pak Satpam. Pak Satpam pun bilang kalau dia ingin bertemu Haesung berdua saja. Karena itulah dia meminta Haesung untuk pergi ke atap sekolah sekarang. Tanpa pikir panjang, Haesung langsung pergi ke sekolah. Setibanya di sana, betapa terkagetnya dia karena dia menemukan Pak Satpam sudah tergeletak meninggal dunia akibat terjatuh dari lantai atap. Yang semakin membuat Haesung syok, ternyata Pak Satpam membawa catatan milik ayahnya Haesung yang sudah lama menghilang. 이거 가져가야지. 고마워 아들. Setelahnya Haesung melihat orang di atas atap dan orang itu pasti yang telah mendorong Pak Satpam. Haesung pun langsung berusaha menangkapnya. Mereka berdua pun langsung berkelahi di sana, tetapi sialnya Haesung gagal untuk menangkap orang tersebut. Ternyata orang itu adalah kepala sekolah. Dia pun melaporkan kepada Myongju kalau dia sudah melaksanakan perintahnya Myongju untuk membunuh Satpam itu. Tapi dia gagal untuk mendapatkan buku catatan milik ayahnya Haesung yang dibawa oleh Pak Satpam. Entah mengapa, tetapi terlihat kalau Myongju tahu sebenarnya apa permasalahan yang ada di sekolah tersebut. Dan mungkin buku catatan milik ayahnya Haesung itu adalah kuncinya. Keesokan harinya, Haesung pergi menemui Direktur Kim dengan perasaan yang sangat marah. Karena setelah dia membaca buku catatan milik ayahnya, dia tahu kalau ternyata selama ini penyebab ayahnya menghilang itu karena melakukan misi yang sama dengannya, yaitu mencari emas di sekolah tersebut. Haesung pun berteriak kenapa Direktur Kim tak pernah memberitahunya. Selama bertahun-tahun ini, Haesung merasakan penderitaan, terus bertanya-tanya bagaimana ayahnya bisa hilang. Dan mengetahui fakta kalau Direktur Kim dengan sengajanya menyuruh Haesung melakukan misi yang sama dengan ayahnya tanpa memberitahunya, itu membuat Haesung sangat muak kepada Direktur Kim. Haesung pun hampir saja memukul Direktur Kim saat itu. Untung saja Pak An masuk tepat waktu dan menghentikannya. 여기서 네 뭐가지 따버릴 수도 있어. 야, 저기 사람들아! 정재현 요원의 마지막 임무가 지금 너랑 같으니까. 네가 사람 새끼냐? 야, 저기 사! Di atap, Pak An langsung memarahi Haesung atas apa yang dilakukannya tadi. Itu bisa membuat Haesung dipecat. Namun begitu, Pak An juga paham alasan kenapa Haesung sampai semarah itu. Haesung pun bertanya apakah Pak An selama ini tahu tentang fakta ini dan menyembunyikannya dari Haesung. Namun Pak An menjawab kalau dia tak tahu sama sekali bagaimana ayahnya Haesung bisa menghilang. 미안해요 팀장님.
나 더는 못하겠다. 조금만. 나 조금만 쉴게요. Di rumah, Haesung melanjutkan membaca buku catatan ayahnya. Dari tulisan ayahnya, Haesung tahu betul kalau ayahnya saat menjalankan misi tersebut benar-benar kesepian karena badan intelijen tidak ada yang tahu, bahkan tak ada yang membantunya. Di tempat lain, Pak An juga jadi teringat kenangannya akan ayahnya Haesung. Dia pun melihat adanya foto bersama dia dengan ayahnya Haesung dan juga Direktur Kim. Kelihatannya dulu mereka bertiga memang sangat dekat. Kembali ke Haesung, setelah membaca buku catatan ayahnya, dia tahu dulu kemana ayahnya akan pergi untuk mencari ketenangan. Haesung pun menuju ke tempat itu. Setibanya di sana, Haesung langsung duduk di sana sambil membayangkan ayahnya ada di sampingnya karena memang selama bertahun-tahun ini Haesung selalu merindukan ayahnya. Haesung pun mencurahkan semua kesedihannya. Dia bilang kalau sekarang dia kesepian dalam menjalani misi ini, tak ada tempat untuk bercerita. Dan dia yakin kalau ayahnya mungkin masih hidup, tetapi masih ada yang mengganjal dalam hatinya. Dia juga berpikir kalau mungkin saja ayahnya telah meninggal dunia. Haesung pun menangis di sana dan ayah Haesung seakan-akan bilang kepada Haesung, apapun yang terjadi, semua akan baik-baik saja. 아빠도 나처럼 외로웠어? 그런 생각이 들더라고. 아빠도 나처럼 외로웠을까? 아빠 미안해. 시연아, 울지 마, 괜찮아. Esok harinya, Jung sudah rapi berpakaian sebagai siswa karena siap menggantikan Haesung. Karena pikir Pak An dan tim, Haesung tak akan mau lagi untuk melanjutkan misinya setelah mengetahui fakta kalau ayahnya menghilang akibat misi tersebut. Tetapi mengagetkannya, Haesung datang di sana menjadi tambah semangat dan berkata kalau dia harus menyelesaikan dan mencari ayahnya yang telah hilang. Setibanya di sekolah saat istirahat, Haesung langsung meneruskan pencariannya untuk memeriksa jam dinding. Dia pun terbantukan karena di dalam buku catatan milik ayahnya sudah ada petunjuk-petunjuk untuk memecahkan kasus cerita hantu kedua itu. Dia pun akhirnya bisa mendapatkan clue selanjutnya. Setelah menyelesaikan semuanya, Su'a tiba-tiba datang dengan wajah yang serius. Ketika itu Su'a bertanya mengenai kejadian tempo hari yang menyebabkan Pak Satpam meninggal dunia. Awalnya Haesung bilang tidak tahu apa-apa, tetapi ternyata di malam itu Su'a sedang lembur dan dia masih ada di sekolah. Dia melihat kejadian bagaimana Pak Satpam meninggal dan bagaimana Haesung memburu seseorang yang mendorong Pak Satpam itu dari atas. 정혜성, 너 자살 아닌 거 알잖아. 너 그때 옥상에 있었잖아. 너 정체가 뭐야? Saat itu Su'a sangat ketakutan karena tempo hari dia melihat Haesung dengan brutalnya berkelahi dengan pembunuh tersebut. Su'a pun berniat untuk menelpon seseorang, tetapi Haesung langsung menghentikannya. Di sini Haesung gak punya pilihan lagi. Akhirnya dia pun terpaksa untuk mengakui kalau dirinya adalah agen rahasia yang menyamar sebagai siswa. Su'a yang masih belum puas dengan jawaban Haesung dan masih penasaran, dia pun terus bertanya kenapa Haesung harus menyamar. Karena Haesung tak bisa menjawab lagi, di situ akhirnya dia pun memasang wajah serius dan langsung mengancam Su'a dengan bilang kalau Su'a hanya mempunyai dua pilihan di sini. Pilihan yang pertama adalah Su'a harus membantu Haesung menyelesaikan misinya, atau pilihan yang kedua Su'a melaporkan dan memberitahu kalau Haesung hanya menyamar, tetapi sebagai ganjarannya Su'a akan dipenjara karena telah melanggar undang-undang keamanan negara. Tentu saja melihat wajah sok serius dari Haesung itu dan mendengar hal tersebut, Su'a menjadi sangat ketakutan. 엄중한 법에 처벌이면 뭐 교도소요? 징역 10년 이상. 생각할 시간 하루 드리겠습니다. 내일 뵙죠. Malam harinya, Haesung memberitahukan temuannya pada jam dinding tadi kepada Pak An dan tim. Tadi dia mendapatkan sebuah denting nada lagu pada jam dinding tersebut dan ternyata nada lagu tersebut adalah lagu yang dulu pernah dibuat oleh pendiri SMA tersebut, yaitu Byung-moon, seseorang yang menyembunyikan emasnya. Dan petunjuk tersebut mengarahkan Haesung kepada cerita hantu yang ketiga, piano yang berbunyi sendiri. Karena hal itulah, kedepannya Haesung harus menemukan di mana piano itu berada. Lalu Pak An pun cerita bagaimana Su'a, apakah dia sudah tidak curiga lagi kepada Haesung. Haesung pun menjawab kalau dia sudah menanganinya.
Namun setelah mendengar cerita kalau Haesong membungkam Su'a dengan cara mengancamnya, Pak An pun disitu langsung memarahi Haesong. Karena mengancam seseorang yang tidak bermasalah itu bisa membuat Haesong dipenjara. Karena hal itulah Pak An meminta agar dia meminta maaf kepada Su'a dan menyelesaikan masalahnya. 아니 중요한 건 해결이 됐다는 거니까. 야 임마, 어떻게든 구슬려도 모자를 파니 그렇게 세게 가면 어떡해? 이거 민간인 협박이에요. 선배 잘못하면 깜빵가. 알겠어! Karena itu setelahnya Haesong pergi ke restoran ibunya Su'a. Su'a ketika bertemu dengan Haesong awalnya dia masih ketakutan karena kejadian tadi. Tetapi tiba-tiba Haesong tersenyum ramah membuat Su'a bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada Haesong. Mereka pun makan bersama. Di situ Haesong langsung meminta maaf. Dia bilang kalau dia tadi tidak berpikir jernih. Haesong juga bilang kalau Su'a membantu Haesong, dia berjanji nanti Haesong akan memberikan Su'a imbalan. Mendengar itu, Su'a pun langsung berimajinasi berpikir kalau seandainya dia memang berhasil membantu Haesong untuk menyelesaikan misinya, mungkin dia akan mendapatkan banyak pujian dari negara, dari pihak-pihak sekolah, atau mungkin dia menjadi pahlawan sekolah. Setelah itu Su'a pun langsung berubah sikapnya menjadi sangat ramah kepada Haesong. Sekarang giliran Haesong yang bertanya-tanya kenapa Su'a bisa berubah stres di sini. 뭔가 굉장히 야망을 품으신 것 같은 느낌적인 느낌이. 앞으로 유원님 하시는 일 불편함 전혀 없게 분골쇄신 제 모든 걸 바치겠습니다. Ketika pulang, Haesong memberikan pesan kepada Su'a kalau memang seseorang yang membunuh Pak Satpam itu mengetahui kalau Su'a ada di sana, nyawa Su'a bisa saja dalam bahaya. Karena hal itulah Su'a harus berhati-hati. Mendengar itu Su'a menjadi ketakutan, tetapi Haesong langsung mendekati Su'a, menggenggam tangannya dan berkata kalau dia pasti akan melindungi Su'a. Perbuatan itu membuat Su'a langsung salting brutal dan kabur dari Haesong. 선생님한테 절대 피해 안 가게 할게요. 선생님이 저 이렇게 도와주시는 만큼 저도 최선을 다해서 작전만. 이 얼굴이 빨개요. 왜 그러세요? Di tempat lain, Myongju menemui seseorang yang entah siapa. Orang tersebut memarahi karena Myongju telah membunuh Pak Satpam. Di sini pun diceritakan kalau ternyata Pak Satpam dulunya adalah anggota intelijen juga dan dia tahu kasus mengenai hilangnya ayahnya Haesong. Karena hal itulah dia berniat untuk membantu Haesong. Tetapi Myongju sudah mengetahui hal ini, bahkan berusaha untuk menghentikan Pak Satpam. Tetapi Pak Satpam yang merasa kalau ini adalah jalan yang benar, dia tetap berniat untuk membantu Haesong. Dan karena itulah akhirnya dia pun dibunuh oleh Myongju. Esok harinya Haesong menemui Su'a untuk bertanya di mana tempat lokasi piano itu berada. Su'a pun mulai berpikir dan dia teringat kalau ada sebuah piano tua, tetapi masalahnya piano tersebut berada di dalam ruangan pimpinan sekolah yaitu Myongju. Namun Su'a teringat kalau habis ini akan ada hari peringatan sekolah yang akan mengundang banyak pejabat dan di saat itulah Haesong kelihatannya bisa menyelinap untuk masuk. 저번에 동민이랑 태수 학부모 상담할 때 그때 이사장실에서 본 것 같아요. 그거 언제였더라? 딱 좋은 날 있다. Lalu saat rapat OSIS, Yena memberitahu kalau semua pengurus OSIS diundang untuk mendatangi hari peringatan tersebut. Namun masalahnya di sini Haesong dilarang ikut. Hal itu karena Haesong tempo hari bolos sekolah dan itu menyebabkannya mendapatkan pengurangan poin sebanyak 20 poin yang menyebabkannya tak boleh ikut acara tersebut. Karena itu Haesong lalu menemui Su'a lagi dan mengomel kepada Su'a karena telah memberikan pengurangan poin. Su'a tak bisa melakukan apa-apa karena memang ini adalah peraturan sekolah. 여기서 나이 얘기가 왜 나옵니까? 나보다 딱 봐도 누나 같구만. 그 마음을 좀. 야! Malam harinya Haesong pun mencari solusi bersama dengan tim. Malah di situ Pak An memarahinya karena bisa-bisanya Haesong membolos tanpa izin dulu. Tapi tiba-tiba Su'a datang di sana dan membuat semua tim terkaget. Lalu Su'a memberitahu kalau ada satu cara yang bisa membuat Haesong tetap mengikuti hari peringatan tersebut. Jadi sekolah sedang mencari model untuk sekolah dan siapapun yang bisa menang untuk menjadi model sekolah, dia akan mendapatkan poin tambahan. Karena itulah Haesong harus mendaftar sebagai model sekolah supaya dia bisa mendapatkan poin tambahan. Mendengar itu, Haesong pun langsung ketakutan karena dia tak tahu caranya menjadi model. Dia bahkan mengaku kalau dia orangnya pemalu. Tapi tak ada pilihan lagi. Akhirnya dia pun terpaksa untuk mengikuti acara model tersebut. 뽑히기만 하면 상점 25점. 내가 나이가 몇 개인데 이걸 애들이랑 쪽팔리게.
나 저번에 주문도 쳤어. 나 낯가린다니까. 나 절대 안 해. 나 안 해. 나 분명히 얘기했어요. 안 해. Keesokan harinya, Haesung pun bersama Su'a langsung berangkat untuk melakukan sesi pemotretan. Sesi pemotretan pun dimulai dan ketika itu dia sangat nervous. Bahkan saat melakukan sesi pemotretan, dia sangat kaku posenya. Hal itu membuat mereka berpikir kalau Haesung tak punya harapan untuk menang, apalagi ketika wakil ketua OSIS itu melakukan potret yang sangat bagus karena dia memang dulunya mantan model. 어깨 살짝만 힘 풀고 내려볼까? 붙었어요? 스마일. Lalu Su'a pun mengajak Haesung keluar. Di sana dia mengajari Haesung dan menyemangati Haesung supaya dia bisa lebih natural lagi ketika foto. Saat kembali, benar saja Haesung benar-benar berubah sampai semua siswa keheranan melihat Haesung seperti itu. Kemudian giliran Yena untuk dipotret, tetapi terjadi drama di sini karena ketika Bu An meminta Yena untuk menggulung bajunya supaya lebih elegan fotonya, di situ Yena malah membentak Bu An. Untungnya Yujung menyelamatkan Yena dengan bilang kalau Yena baru saja terluka akibat Yujung dan mengajaknya untuk ke ruang rawat. 아니 다른 친구들 다 편하게 찍었는데 혼자 너무 답답해 보일 것 같아서 그래. 한두 컷만 한번 걷고 찍어보자. 싫다고 몇 번을 말해요. 그냥 싫다고. 내가 싫다는데 왜 지랄인데? Ternyata alasan kenapa Yena tak mau menggulung bajunya itu karena dia sering cutting menyakiti dirinya, banyak bekas luka di lengannya. Dan dia mungkin melakukan itu karena dia terlalu banyak tekanan dari ibunya. Mengetahui itu, Yujung bilang sebagai teman dia mengkhawatirkan Yena. Yena yang lagi emosi, dia pun langsung mendorong Yujung dengan bilang kalau Yujung seharusnya tak menganggap mereka berdua teman karena mereka bukanlah orang yang setara. Ternyata obrolan itu didengarkan oleh Haesung yang langsung meminta Yena untuk meminta maaf kepada Yujung karena telah merendahkannya. Yena pun malah makin marah karena salah paham berpikir kalau Yujung mungkin ada hubungan asmara dengan Haesung karena Haesung selalu melindunginya. Setelah Yena pergi, Yujung pun langsung marah kepada Haesung karena Haesung terlalu mencampuri urusan mereka. 남주정, 너 나랑 얘기 좀 해. 내가 한 말이 우스워? 끼어들지 말랬잖아. Malam harinya Haesung yang bingung dengan drama anak-anak SMA ini, akhirnya dia pun curhat kepada Su'a. Haesung bilang kalau dia tak bisa diam saja ketika melihat adiknya direndahkan seperti itu. Su'a menjelaskan kalau persahabatan anak SMA memanglah rumit dan Yujung masih akan terus bertemu 3 tahun dengan Yena, entah berteman atau tidak. Karena hal itulah Haesung harus memahami apa yang dirasakan oleh Yujung, dan karena itulah lebih baik Haesung tidak ikut campur lagi seperti tadi. Setelah menasihati Haesung, Su'a berkata, "Ini tidak akan mudah. Semangat dan terus maju." Perkataan itu tiba-tiba saja membuat Haesung teringat akan teman masa kecilnya yang sama mengatakan hal tersebut ketika Haesung dulu kesulitan untuk belajar membaca, dan karena perkataan itulah Haesung tak menyerah. 악으로 깡으로 버텨? 한글 너무 어려워. 그럼 쉬운 줄 알았냐? 악으로 깡으로 버텨. Haesung pun senyum-senyum sendiri membuat Su'a bertanya, Haesung memikirkan apa? Haesung menjawab, dia teringat seseorang. Su'a lanjut bertanya, apakah itu cinta pertamanya Haesung? Haesung hanya tersenyum dan langsung meninggalkan Su'a. Su'a yang masih kepo, dia pun terus mengejar Haesung dan terus bertanya siapa orang itu. Tiba-tiba hujan turun. Ibu Su'a keluar berniat untuk memberikan payung dan memanggil Su'a dengan panggilan Oh Bongja. Nama Bongja itu membuat Haesung terdiam karena dia baru menyadari kalau Su'a ternyata selama ini adalah Bongja, seseorang teman, musuh, atau mungkin cinta pertamanya yang sudah sangat lama dia ingin temui. 오봉자! And I can't get over you. I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you. Every time 머리에 붙어 있어서 나 네 이름 예쁜데. 그리고 공절하지 말라니까. 그럼 쉬운 줄 알았냐? 악으로 깡으로 버텨. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. 가실까요? 집이 어디예요? There's something